Keris Kiai Setan Kober 9 Bab 4, Lurawira Tamtama 1. Ditulis oleh Apung GWAP. Apa yang aneh paman? Tanya Karebet. Kau, cepat sekali naik pangkat, baru kemarin kau menjadi seorang prajurit. Sekarang kau sudah menjadi seorang Lurawira Tamtama, kata Ganjur. Semua itu atas kemurahan Kanjeng Sultan Trenggana, kata Karebet. Karebet, kau sekarang sudah menjadi seorang Lurawira Tamtama, kau harus berhati-hati dalam menjalankan tugasmu. Jangan melanggar peraturan yang ada di Kasultanan Demak, kata Ganjur. Ya paman, jawab Karebet. Kalau kau lapar Karebet, di dalam masih ada nasi, makanlah, kata pamannya. Terima kasih paman, aku mendapat jatah makan di dalam lor, sayang jatah nasinya kalau tidak dimakan, jawab Karebet. Setelah berbicara beberapa saat, maka Karebet pun berpamitan kepada pamannya, Ganjur. Kalau kau ada waktu, kau tengok pamanmu yang semakin tua ini, kata pamannya. Ya paman, kata Karebet, dan ia pun berjalan meninggalkan dalam Suranatan kembali menuju ke dalam lor. Malam itu semua tertidur nyenyak, suara kentongan pun tidak mampu mengusir dinginnya udara malam dan suara binatang malam terdengar bersahutan mengisi sepinya malam. Setelah lingsir wengi, makin sering terdengar suara kokok ayam bersahut-sahutan. Pagi harinya, Karebet bertugas berjaga di depan pintu Kaputren. Ketika tiba saat melakukan tugas nanglang, maka Karebet pun bersama seorang prajurit berjalan mengitari bangunan keraton. Mereka berdua nganglang berkeliling, mulai dari Kaputren berjalan ke arah pintu gerbang, melewati depan Sasana Sewaka lalu menuju ke Satrian. Berjalan memutar melewati gedung pusaka, setelah itu baru kembali ke Kaputren lagi. Lurah Karebet berjalan terus dan ketika sampai di pohon mangga di pojok Kaputren, terlihat Nyai Madusari keluar dari Kaputren, dan ketika berpapasan dengan Karebet Nyai Madusari pun berbisik, Ki Lurah Karebet, kau ditanyakan Gusti Putri. Lurah Karebet tersenyum, ia pun merasa bingung tak tahu apa yang harus dilakukannya. Betapa sulitnya, meskipun hanya ingin bertemu saja dengan Putri Sekar Kedaton, kata Karebet. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi, matahari sudah semakin tinggi, ketika Lurah Karebet bertugas jaga berdua dengan seorang prajurit di depan ruang dalam, seorang emban yang sudah tua keluar dari ruang dalam dan Lurah Karebet pun bertanya kepadanya, mau kemana Biung Emban? Oh Ki Lurah Karebet, saya mau ke Kaputren. Gusti Putri Sekar Kedaton dipanggil Ibunda Gusti Kanjeng Prameswari, kata Emban Prameswari. Silakan Biung Emban, kata Lurah Karebet, dan Emban pun segera berjalan menuju Kaputren. Sebentar lagi Gusti Sekar Kedaton akan melewati pintu ini, kata Karebet dalam hati. Di depan Kaputren, Biung Emban masih ditanya lagi oleh prajurit Wira Tamtama yang menjaga Kaputren, sebuah pertanyaan yang sama. Mau kemana Biung Emban? Tanya prajurit Wira Tamtama. Mau ke Kaputren, Gusti Putri Sekar Kedaton dipanggil Gusti Kanjeng Prameswari, jawab Biung Emban. Emban pun mengetuk pintu Kaputren, dan tak lama kemudian pintu pun dibuka oleh seorang Emban Kaputren, dan sesaat kemudian Emban Prameswari pun masuk ke dalamnya dan berjalan ke ruangan Putri Sekar Kedaton. Siapa prajurit yang sekarang bertugas di ruang dalam, Biung Emban? Tanya Putri Sekar Kedaton. Yang bertugas prajurit Soma dan Ki Lurah Karebet Gusti Putri, jawab Emban Prameswari. Sekejap terlihat sebuah senyum dan pandangan Sekar Kedaton yang berbinar-binar mendengar yang berjaga di ruang dalam adalah Lurah Karebet. Biung Emban, kau berjalanlah dulu ke Kanjeng Ibu. Katakan aku segera menghadap Kanjeng Ibu. Nanti diantarkan oleh Nyai Madusari, kata Putri Sekar Kedaton. Sendika Gusti Putri, kata Emban dan ia pun segera keluar dari Kaputren menuju ruangan dalam keraton. Nyai, saat ini yang berjaga di ruang dalam, Kakang Karebet dan Kakang Soma, kata Sekar Kedaton. Ah itu mudah Gusti Putri, kata Nyai Madusari. Mudah bagaimana Nyai, tanya Gusti Putri Mas Cempaka. Serahkan ke saya Gusti Putri, yang penting nanti Gusti Putri bisa berbicara dengan Ki Lurah Karebet, kata Nyai Madusari. Awas nanti kalau nanti aku sampai tidak bisa berbicara dengan Kakang Karebet, kata Sekar Kedaton. Pasti bisa Gusti Putri, jawab Nyai Madusari. Putri Mas Cempaka dan Nyai Madusari segera berkemas dan berjalan keluar Kaputren untuk menghadap Kanjeng Prameswari.
Di depan ruang dalam, prajurit Wira Tamtama yang sedang bertugas menjaga, Lurah Karebet dan Soma, melihat Sekar Kedaton dan Nyai Madusari berjalan menuju pintu ruang dalam yang mereka jaga. Soma melihat Nyai Madusari tersenyum kepadanya. Aneh, kata Soma dalam hati. Biasanya Nyai Madusari tersenyum kepada Ki Lurah Karebet, sekarang dia tersenyum kepadaku. Senyumnya memang menawan hati. Nyai Madusari memang seorang yang cantik. Soma, hari ini kau bertugas menjaga di sini? Tanya Nyai Madusari. Ya Nyai Menggung, jawab Soma. Hari ini kau terlihat segar Soma, kata Nyai Menggung. Ah Nyai, aku merasa biasa saja, jawab Soma. Berapa umurmu Soma, kata Nyai Menggung. 5 windu Nyai, jawab Soma. Usia yang matang, ternyata kau awet muda. Usiamu seperti baru 4 windu, kata Nyai Madusari. Ah Nyai terlalu memuji, kata Soma. Anakmu sudah berapa Soma, tanya Nyai Madusari. Anak saya 5 Nyai, kata Soma. Kau berasal dari kota Raja Demak. Tidak Nyai, aku berasal dari Banyu Biru, jawab Soma. Banyu Biru dekat Rawa Pening itu, kata Nyai Madusari. Ya Nyai, jawab Soma. Jauh sekali, kata Nyai Menggung. Soma dan Nyai Madusari pun berbicara panjang lebar, dan tidak memperhatikan Gusti Sekar Kedaton dan Karebet juga sedang berbicara berdua. Kakang Karebet, kau telah membuat aku menjadi tak bisa tidur, kata Gusti Mas Cempaka. Gusti Putri harus berusaha supaya bisa tidur, kalau tidak nanti Gusti Putri bisa sakit, kata Lurah Karebet. Aku memang sedang sakit Kakang, kata Sekar Kedaton. Sakit apa Gusti Putri, tanya Lurah Karebet. Kakang Karebet pasti bisa menebak aku sakit apa sekarang. Aku ingin selalu bisa dekat denganmu Kakang, kata Sang Bunga Cempaka. Ya Gusti Putri, kata Lurah Karebet. Bagaimana menurut pendapat Kakang? Kalau aku ingin bertemu denganmu Kakang Karebet, aku yang akan ke dalam lor atau Kakang Karebet yang masuk ke Kaputren, kata Sang Putri pelan. Lurah Karebet terkejut ketika mendengar kemauan Sekar Kedaton, dan dengan hati-hati ia menjawab, dua-duanya jangan dilakukan Gusti Putri. Berbahaya, Kanjeng Sultan akan murka kalau Gusti Putri keluar dari Kaputren, tetapi kalau aku yang masuk Kaputren, aku takut dengan Kanjeng Sultan, jawab Lurah Karebet. Semuanya terserah Kakang Karebet, sudah Kakang, aku mau menghadap Kanjeng Ibu dulu, kata Sekar Kedaton. Ya Gusti Putri, kata Lurah Karebet. Nyai Madusari, ayo kita masuk ke dalam menemui Kanjeng Ibu, kata Sang Putri Bunga Cempaka. Sesaat kemudian keduanya pun masuk ke ruang dalam, dan Nyai Madusari tersenyum manis kepada Soma. Ki Lurah Karebet, kata Soma. Ada apa Kakang Soma, jawab Lurah Karebet. Sejak ditinggal mati Ki Tumenggung, sampai sekarang Nyai Madusari belum punya suami lagi, kata Soma. Lurah Karebet tidak menjawab, pikirannya masih terngiang kata-kata dari Sekar Kedaton Kasultanan Demak, Putri Kanjeng Sultan Trenggana. Kanjeng Sultan begitu baik terhadapku, tapi bagaimana nanti kalau Sekar Kedaton ingin bertemu denganku? Ah, aku jadi bingung, kata Lurah Karebet hampir tidak terdengar. Perhatian Gusti Putri kepadaku ternyata besar sekali, apakah demi cinta aku harus melangkahi tembok Kaputren? Di pojok Kaputren ada sebuah pohon mangga, sekali lompat aku bisa masuk ke dalam Kaputren, tetapi, kata Lurah Karebet dalam hati. Lurah Karebet dan Soma, dua orang prajurit Wira Tamtama yang berjaga di ruang dalam, terdiam, mereka tenggelam dalam bayangan angan-angannya masing-masing. Setelah agak lama, terlihat Putri Sekar Kedaton diikuti oleh Nyai Menggung, keluar dari ruang dalam, dan dengan senyum manisnya, Nyai Madusari menghampiri Soma. Soma, nanti kalau pohon belimbing di rumahku sudah masak, tolong ambilkan buahnya ya, kata Nyai Madusari. Ya Nyai, kata Soma. Di sebelahnya, Sekar Kedaton berbicara perlahan-lahan kepada Lurah Karebet, bagaimana Kakang? Tanya Putri Mas Cempaka. Ya Gusti Putri, jawab Lurah Karebet. Terima kasih, sekarang aku akan kembali ke Kaputren Kakang, kata Sekar Kedaton sambil tersenyum. Lurah Karebet pun mengangguk sambil memandang mereka berdua berjalan menuju Kaputren. Hari berganti hari, Karebet masih tetap bertugas menjaga ruangan keraton. Suatu saat ketika Lurah Karebet lewat di pohon mangga di pojok Kaputren, dia memandang dahannya yang kuat. Kalau aku naik ke dahan itu, sekali lompat pasti sampai di dalam Kaputren,
Tapi bagaimana kalau ketahuan prajurit Wira Tamtama? Kata Lurah Karebet dalam hati. Waktu terus merambat maju, siang berganti malam, malam pun telah berlalu berganti pagi, pagi pun kembali lagi menjadi malam, hingga pada suatu malam, pada saat wayah sepi wong, sebuah bayangan hitam bersembunyi di balik pohon mangga di pojok kaputren. Beberapa saat kemudian bayangan itu telah berada di atas dahan pohon mangga, dalam sekejap bayangan itu pun telah lenyap ditelan kegelapan malam di balik tembok kaputren. Beberapa saat sudah berlalu, sebuah bayangan yang mengenakan pakaian hitam, bersama bayangan yang lain, yang mengenakan sebuah kerudung hitam, duduk di bawah bayangan sebuah pohon di dalam kaputren. Kau akan terus ke sini Kakang Mas, ucap sebuah bayangan lirih. Ses jangan sebut nama Diajeng, desis bayangan yang satunya. Ya, kau akan terus ke sini Kakang Mas, ucapnya pelan. Ya, tetapi ini taruhannya adalah nyawa Diajeng, kata bayangan itu. Ya Kakang, aku tahu, jawab bayangan yang berkerudung. Apalah artinya aku Diajeng, orang Kle yang kabur kanginan, di kota raja, rumah pun aku tak punya, kata bayangan hitam berbisik pelan di telinga bayangan yang berkerudung. Kakang Mas, kalau aku mau, aku bisa mendapatkan suami seorang bupati atau adipati, tetapi yang kucari bukan itu Kakang, aku merasa tenang di dekatmu, bisik bayangan berkerudung hitam. Ya Diajeng, sudah terlalu lama aku di sini, aku pulang dulu Diajeng, katanya lirih sekali. Ya Kakang Mas, sepasar lagi ke sini ya Kakang Mas, bisik bayangan berkerudung hitam. Ya Diajeng, lalu bayangan hitam itu berjongkok, dan tanpa suara dia bergeser ke sebuah pohon, dan berlindung di bawah bayangannya, kemudian dalam sekejap bayangan itu pun telah menghilang di kegelapan. Waktu terus berjalan, matahari masih tetap menyinari bumi, terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat, bulan pun masih setia menempel di atas langit mengeluarkan cahaya yang redup, bintang juga tidak merasa lelah setiap saat berkedip di angkasa, dan tak terasa waktu sudah berjalan 2-3 candra. Dalam waktu dekat di Kesatuan Wira Tamtama ada beberapa prajurit yang akan purnawira, dan berhembus kabar bahwa di Kasultanan Demak, tidak lama lagi akan diadakan sebuah pendadaran bagi para pemuda yang akan menjadi calon prajurit Wira Tamtama. Beberapa prajurit dari Kesatuan Wira Manggala telah disebar untuk menyampaikan wara-wara pendadaran ini ke seluruh wilayah Kasultanan Demak, yang dekat dengan kota raja maupun yang jauh. Belasan prajurit Wira Manggala disebar dan telah diberangkatkan menuju ke beberapa daerah, ada yang menuju daerah barat, Asem Arang, Tegalarang, menuju ke sebelah utara, Jepara, ada juga yang menuju ke timur dan selatan, Kudus, Pati, Tuban, Jipang, Trowulan, Sela, Kuu, Sima, Banyu Biru, Pingit, Sarapadan, Tingkir, Pengging, Pajang, Butuh, Godi, Gunung Kidul bahkan menyeberang ke sebelah barat Sungai Progo di daerah Kulon Progo, daerah pegunungan Menoreh, Bagelen, sampai di kaki Gunung Selamat. 8 hari setelah adanya wara-wara pendadaran untuk menjadi calon prajurit di dalam keraton, bertempat di ruangan Wira Tamtama, Tumenggung Gajah Birawa mengumpulkan 5 orang lurah Wira Tamtama termasuk Lurah Karebet dan Lurah Wirya. Wara-wara adanya pendadaran untuk menjadi calon prajurit baru telah disebar, dan para prajurit Wira Manggala yang bertugas menyebarkan wara-wara ke seluruh wilayah Kasultanan Demak, semuanya telah kembali ke kota raja, kata Tumenggung Gajah Birawa. Pendadaran untuk menjadi calon prajurit nanti akan diadakan di alun-alun. Peserta pendadaran, nantinya akan diadu dengan seekor kerbau liar tanpa menggunakan senjata apapun. Nanti akan dapat dilihat apakah orang itu pantas diterima menjadi seorang prajurit Wira Tamtama atau tidak, kata Ki Tumenggung. Kalian nanti yang akan dapat mengusulkan ke Tumenggung Suranata, apakah peserta yang ikut menjalani pendadaran dapat diterima menjadi prajurit Wira Tamtama, kata Tumenggung Gajah Birawa. Kalian berlima nanti akan diatur tugasnya. Paling tidak ada 3 orang dari kalian yang tidak sedang bertugas di dalam keraton, dapat mengawasi dan mengatur jalannya pendadaran di alun-alun, kata Ki Tumenggung. Besok pagi belasan kerbau-kerbau liar yang baru ditangkap dari hutan akan datang dan nantinya akan dikandangkan di dekat alun-alun. Kalau ternyata kerbaunya kurang, masih ada belasan kerbau liar yang disimpan di dalam hutan, siap dibawa ke Demak. Pendadaran itu cukup setengah hari saja.
Tidak perlu sampai sore hari. Yang belum mendapat kesempatan, bisa mengikuti pendadaran keesokan harinya, kata Ki Tumenggung. Pendadaran akan dimulai pada hari Radi Tekasi, 2 hari lagi. Besok dimulai pembuatan blabar kawat, bambu pembatas sudah disiapkan, tinggal besok dipasang oleh para prajurit. Nanti akan ditentukan siapa yang bertugas pada hari Radi Tekasi, Soma Manis, Anggara Jenar, Buddha Palguna, Respati Cemani dan seterusnya. Kata Ki Tumenggung, akan disiagakan juga beberapa orang dukun yang bisa merawat luka sobek akibat terkena tanduk kerbau, dan beberapa dukun sangkal putung yang bisa merawat tulang yang terkilir atau patah, kata Ki Tumenggung. Yang akan mengikuti pendadaran calon prajurit cukup banyak, yang sudah dicatat ada 50 orang lebih dari berbagai daerah. Nantinya sehari bisa 6 orang yang ikut menjalani pendadaran. Nah, kalau kalian sudah mengerti, silakan kembali ke tugas masing-masing, kata Tumenggung Gajah Birawa. Selesailah pertemuan itu, dan para lurah wira tamtama kembali bertugas di tempatnya semula. Keesokan harinya di alun-alun terlihat adanya kesibukan pembuatan arena untuk pendadaran penerimaan prajurit baru. Pagar bambu telah dipasang, belasan kandang kerbau juga telah diisi. Di setiap kandang diisi seekor kerbau liar. Sebuah panggung para lurah wira tamtama yang akan menilai pendadaran telah siap. Pada hari pertama pendadaran, hari Radi Tekasi, yang sedang bertugas adalah 3 orang lurah yang telah ditunjuk oleh Tumenggung Suranata, sedangkan lurah Karebet saat itu sedang bertugas menjaga gedung pusaka. Tugasku besok pagi bersama Ki Lurah Wirya, pada hari Soma Manis, kata lurah Karebet dalam hati. Siang harinya, ketika ada prajurit yang nganglang berjalan mengelilingi keraton, lurah Karebet pun bertanya, bagaimana kabar pendadaran hari ini? Kata prajurit penjaga pintu gerbang, 4 orang berhasil lulus, 1 orang menyerah karena tidak melanjutkan pendadaran, 1 orang lagi gagal karena terkena tanduk sehingga terluka di pahanya, 2 ekor kerbau mati, 2 ekor kerbau lainnya pingsan, kata prajurit yang sedang nganglang. Terima kasih, kata lurah Karebet, dan prajurit itu pun meneruskan tugasnya, nganglang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali lurah Karebet sudah bangun. Hari ini dia bertugas mengawasi jalannya pendadaran. Hari ini aku yang mengawasi pendadaran, bersama Ki Lurah Wirya dan Ki Lurah Mada, kata lurah Karebet. Pagi itu, di hari Soma Manis, hari kedua pendadaran, dengan memakai sabuk kain cinde berwarna merah, pakaian lurah wira tamtama, lurah Karebet berangkat ke alun-alun untuk bertugas mengawasi pendadaran calon prajurit wira tamtama. Bersama 2 orang lurah wira tamtama lainnya, Ki Lurah Wirya dan Ki Lurah Mada, lurah Karebet duduk di panggung, dan di sebelah panggung duduk di atas lincak bambu, 6 orang pemuda yang hari ini akan mengikuti pendadaran. Di luar pagar arena, di beberapa tempat telah bersiap beberapa prajurit bersenjata tombak berlandaian panjang untuk berjaga-jaga apabila ada seekor kerbau yang mengamuk dan merusak pagar dan keluar dari arena. Beberapa prajurit berada di beberapa tempat di sekeliling arena. Tugas mereka adalah menolong peserta pendadaran yang terluka. Kandang kerbau liar berada di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat ada sebuah pintu yang bagian luarnya dijaga oleh 2 orang prajurit bersenjata tombak, dan di pinggangnya tergantung pula sebilah pedang panjang. Pintu sebelah barat adalah pintu untuk menyelamatkan diri bagi para calon prajurit yang ingin menghentikan pertarungan, kalau peserta merasa tidak mampu mengalahkan seekor kerbau liar. Rakyat yang tinggal di kota Raja Demak dan sekitarnya sudah banyak yang datang ke alun-alun untuk melihat jalannya pendadaran calon prajurit wira tamtama. Ketika semua prajurit dan peserta sudah siap, maka seorang prajurit berdiri dan memanggil nama peserta pendadaran pertama, Sora. Di sebelah panggung, seorang yang bertubuh tinggi besar, yang akan mengikuti pendadaran, berdiri dan berjalan menuju ke tempat prajurit yang telah memanggilnya. Kau Sora? Tanya prajurit yang bertugas. Ya, jawab orang itu. Sora, kau berasal dari mana? Saya berasal dari Sarapadan, jawab Sora. Sora dari Sarapadan, tanpa membawa senjata, kau berani melawan seekor kerbau liar? Tanya prajurit yang bertugas. Berani, jawab Sora. Ya kalau kau berani silakan kau turun di arena, kalau kau merasa tidak mampu melawan atau ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat,
kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat. Kerbau sudah siap dan berada di kandang sebelah timur, kata prajurit. Sora melihat ke arah kandang sebelah timur. Tampak seekor kerbau liar siap dilepaskan ke arena. Sora dari Sarapadan berjalan ke arena, lalu membungkuk hormat ke arah Lurah Wira Tamtama maupun ke arah para penonton. Dan setelah Sora terlihat siap maka sebuah pintu kandang yang berada di sebelah timur dibuka. Dan seekor kerbau liar berjalan cepat menuju Sora yang terlihat seperti menantangnya. Dan ketika hampir menyentuh Sora, maka kerbau itu pun menanduknya. Ketika kerbau liar itu menanduknya, secara cepat Sora menghindar ke samping, lalu ia pun melompat di sebelah sisi kepala kerbau. Kerbau liar yang merasa tanduknya tidak mengenai sasaran, cepat berbalik tepat pada saat itu Sora yang bertubuh tinggi besar dengan cepat menangkap tanduk kerbau. Terjadi adu kekuatan antara Sora dengan seekor kerbau liar. Tangan Sora dengan kuatnya memegang kedua tanduk kerbau, berusaha untuk memuntir leher kerbau supaya patah, tetapi kerbau liar adalah kerbau yang kuat, dengan sekali menghentakkan tanduk, ternyata kekuatan Sora berada di bawah kekuatan seekor kerbau liar. Sora terkejut, ketika dirinya terlontar ke atas dan jatuh di samping kerbau, dan ketika dirinya jatuh ke tanah, posisi kaki yang tidak tepat, menyebabkan Sora tidak dapat bangun lagi. Mengetahui Sora jatuh dan tidak dapat berdiri, maka para prajurit berlarian ke dalam arena, dan kerbau pun tanpa menghiraukan Sora, mengejar prajurit yang mengganggunya, sedangkan prajurit yang lainnya berkesempatan untuk menolong Sora. Sora diangkat oleh kelompok prajurit penolong, lalu dibawa keluar melalui pintu barat, dan di sana Sora dirawat oleh seorang dukun sangkal putung. Setelah mengetahui Sora sudah dapat diselamatkan, maka semua prajurit yang berada di arena kemudian melompat keluar arena, meninggalkan kerbau liar yang berdiri gagah di tengah lapangan menunggu lawannya. Di panggung, prajurit memanggil peserta pendadaran selanjutnya. Peserta pendadaran kedua, Sukra, seorang yang duduk di sebelah panggung berdiri dan berjalan menuju ke tempat prajurit yang telah memanggilnya. Sukra, kau berasal dari mana? Saya berasal dari Selat, jawab Sukra. Sukra dari Selat, tanpa membawa senjata, kau berani melawan seekor kerbau liar? Tanya prajurit yang bertugas. Ya, aku berani melawan kerbau liar. Ya kalau kau berani silakan kau turun di arena, taklukkan kerbau itu. Kalau kau merasa tidak mampu melawan atau ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat, kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat. Sukra dari Selat membungkuk hormat ke Lurah Wira Tamtama maupun ke arah para penonton, lalu berjalan menuju ke arena yang di tengahnya masih ada kerbau liar yang telah mampu melempar peserta sebelumnya, Sora. Kerbau liar, ketika melihat ada orang berjalan menghampirinya, maka kerbau itu pun berlari menyerang ke arah lawannya. Sukra waspada melihat seekor kerbau siap menanduk ke arahnya, dan ketika tanduk kerbau liar itu hampir menyentuhnya, dengan cepat dia menghindar ke sebelah kiri, sehingga kerbau itu terdorong maju ke depan beberapa langkah. Merasa tandukannya tidak mengena, kerbau liar pun berbalik dan menyerang kembali dengan menanduk ke arah Sukra. Sukra hanya menggeser sedikit badannya ke arah kanan, secara cepat badannya berputar dan dengan tangan kanannya Sukra memukul belakang kepala kerbau dengan sekuat tenaganya. Kerbau pun jatuh terduduk, tetapi sesaat kemudian kerbau itu bisa bangun dan berlari kembali menyerang orang yang berdiri di depannya. Untuk kedua kalinya Sukra dari Selat menghindar ke kanan, dan melakukan sebuah gerakan yang sama seperti gerakan yang sudah dilakukan. Dengan cepat Sukra berputar dan untuk kedua kalinya memukul kepala kerbau dari samping dengan sisi telapak tangannya, dan kerbau pun terjerembab jatuh ke tanah, pingsan. Sorak dan tepuk tangan penonton bata rubuh mengiringi kemenangan Sukra ketika mengalahkan seekor kerbau liar. Belasan orang prajurit masuk ke arena dan menyeret kerbau yang masih pingsan, lalu dimasukkan ke dalam kandang. Setelah memberi hormat ke panggung dan ke penonton, Sukra pun segera kembali ke tempatnya semula. Sukra dari Selat kemampuannya sudah cukup baik, kata Ki Lurah Mada, orang yang duduk di sebelah Karebet. Ya, meskipun tangannya belum mampu memecahkan kepala seekor kerbau liar, tapi sudah mampu untuk membuatnya pingsan, jawab Ki Lurah Wirya. Ya sudah bagus, nanti kita bicarakan dulu sebelum kita laporkan ke Tumenggung Suranata, kata Ki Lurah Karebet.
Prajurit petugas segera berdiri dan mengumumkan peserta selanjutnya. Peserta pendadaran ketiga, Bena. Seorang yang bertubuh agak kurus, yang duduk di sebelah panggung, berdiri. Mulutnya komat kamit membaca beberapa mantra seperti yang diajarkan oleh gurunya, lalu kaki kanannya dihentakkan ke bumi 3 kali. Setelah itu sambil mulutnya masih komat kamit membaca mantra menundukkan kerbau liar, ia berjalan menuju ke tempat prajurit yang telah memanggilnya. Saya yang bernama Bena, kata Bena. Bena, kau berasal dari mana? Tanya prajurit yang memanggilnya. Saya berasal dari Asam Arang, dari perguruan Gunung Berintik, jawab Bena yang bertubuh agak kurus. Bena dari Asam Arang, tanpa membawa senjata, kau berani melawan seekor kerbau liar? Tanya prajurit yang bertugas. Ya, aku berani, jawab Bena yang bertubuh agak kurus. Ya kalau kau berani silakan turun di arena, kalahkan kerbau itu. Kalau kau merasa tidak mampu melawan dan ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat, kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat. Kerbau yang akan kau lawan masih di kandang sebelah timur dan sudah disiapkan oleh para prajurit, kata prajurit yang bertugas sambil menunjuk ke arah kerbau yang masih berada di kandang, dan sudah siap dilepas ke arena. Bena melihat ke arah timur. Terlihat seekor kerbau liar yang badannya besar, berusaha untuk keluar dari kandang. Sial betul aku hari ini. Yang lain hanya melawan seekor kerbau yang badannya kecil. Giliran aku yang maju, harus melawan kerbau yang badannya paling besar, kata Bena yang berasal dari Asam Arang hampir tak kedengaran. Waduh, kerbaunya kelihatan galak, tanduknya besar dan panjang, pasti ujungnya runcing, kata Bena yang bertubuh agak kurus di dalam hatinya. Semua ini gara-garanya Isumi, Randa Wulanjar yang masih kinyis-kinyis itu, yang rumahnya wetan kali. Dia yang menyuruhku mengikuti pendadaran ini, kata Bena di dalam hatinya. Randa Kembang itu ingin menjadi istri seorang prajurit Wira Tamtama. Sekali lagi Bena melihat ke calon lawannya, seekor kerbau yang badannya paling besar. Lalu terbayang tentang kecantikannya Isumi yang berkulit kuning nemu giring, kemudian dikuatkan niatnya, dibulatkan tekadnya, diperbesar semangat dan keberaniannya, maju di pendadaran untuk menjadi seorang calon prajurit Wira Tamtama. Bena merasa beruntung menjadi peserta pendadaran yang ketiga, sehingga bisa melihat bagaimana Sora dilempar ke atas oleh seekor kerbau liar. Dia pun bisa melihat jurus yang diperagakan Sukra sehingga mampu membuat kerbau liar menjadi pingsan. Tadi Sora memegang tanduknya, lalu dia terlempar ke atas. Kalau Sukra lain lagi, ketika kerbau menanduk, dia menghindar ke samping, lalu dia pukul kepalanya, kata Bena dalam hati. Bena dari Asam Arang, membungkukkan badannya, memberi hormat kepada para lurah Wira Tamtama maupun ke arah para penonton. Setelah itu dia pun berjalan menuju ke lapangan pendadaran. Ketika Bena sudah siap, maka pendadaran pun dimulai, pintu kandang pun dibuka, kerbau pun dilepas ke arena. Ketika kerbau liar itu melihat ada orang berdiri di depannya, maka kerbau itu pun menyerang ke arah lawannya. Bena waspada melihat seekor kerbau yang berjalan cepat dan siap menanduk ke arahnya, dan ketika tanduk kerbau liar itu hampir menyentuh perutnya, dengan cepat dia menghindar ke samping, sehingga kerbau itu agak maju ke depan beberapa langkah. Merasa tandukannya mengenai tempat kosong, kerbau liar pun berputar. Ketika kepalanya menengok, datang pukulan dari tangan Bena mengenai kepala kerbau, tetapi kerbau liar itu adalah kerbau yang besar sehingga pukulan Bena tidak terasa. Kembali kerbau liar menjadi marah dan menyerang Bena, dan Bena hanya menggeser sedikit badannya ke samping kanan. Secara cepat badannya berputar dan dengan tangan kanannya, untuk kedua kalinya Bena memukul kepala kerbau. Tetapi kerbau yang bertubuh besar itu tidak merasakan apapun juga, dan kembali menyerang orang yang berdiri di depannya. Untuk ketiga kalinya Bena dari Asam Arang menghindar ke kanan, dan melakukan sebuah gerakan yang sama seperti gerakan yang sudah pernah dilakukannya, berputar setengah lingkaran dan untuk ketiga kalinya Bena memukul kepala kerbau dari samping dengan sisi telapak tangannya. Tapi kerbau itu hanya berhenti sesaat, kemudian kerbau itu pun semakin marah dan menyerang Bena kembali. Sudah 3 kali tangan Bena mengenai kepala kerbau liar. Tetapi daya tahan kerbau liar itu memang luar biasa, dengan cepat dia menyerang kembali ke arah Bena. Bena terkejut melihat tanduk kerbau hampir mengenai perutnya.
Tidak ada jalan lain, terpaksa dia memegang tanduk kerbau liar yang besar, dan sesaat kemudian dia pun terlempar ke atas melayang melewati punggung kerbau dan jatuh dengan kakinya terlebih dulu, jatuh di samping kerbau liar. Begitu menyentuh tanah, dengan cepat kakinya menendang perut kerbau dengan kerasnya. Kerbau pun kaget dan bersamaan ketika kepala kerbau itu menengok, Bena pun melompat memukul kepala kerbau itu dengan kepalan tangannya. 4 kali kepala kerbau itu menerima pukulan tangan Bena, tapi ternyata kerbau itu sangat kuat dan terlihat kerbau itu menjadi semakin marah. Aku harus memukulnya sekuat tenaga pada pukulan yang kelima, kata Bena dalam hati. Yang ditunggu pun tiba, ketika datang serangan tandukan kerbau. Dia pun mundur selangkah lalu menggeser ke samping dan ketika kepala kerbau itu bersiap menanduk, dengan mengumpulkan segenap kekuatannya, tangan Bena memukul kepala kerbau dengan sisi telapak tangannya, dan terjadilah sebuah benturan yang keras, tangan Bena membentur kepala kerbau yang keras, akibatnya kerbau terdiam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Akibat benturan itu, bukan hanya kerbau saja yang merasa kesakitan, tetapi Bena merasa tangannya tidak bisa digerakkan. Dan Bena pun merasa kesakitan pada jari tangannya. Bena yang merasa tangannya cedera dan terasa sakit sekali, bergerak mundur beberapa langkah, dan ketika Bena melihat kerbau liar itu masih terlihat berdiam saja, maka dia mengambil keputusan yang tepat, digeserkan badannya ke arah barat, dan sekuat tenaga dia berlari keluar arena melalui pintu sebelah barat. Melihat lawannya lari menjauh, maka kerbau liar itu pun segera lari mengejar ke arah lawannya. Sorak-sorai penonton terdengar disertai suara hu yang panjang, tetapi Bena sudah selamat sampai di luar pagar sebelah barat dan prajurit yang bertugas pun telah menutup pintunya kembali, sehingga kerbau liar tidak mampu mengejarnya, karena terhalang pagar pembatas. Sampai di luar pagar, Bena dirawat oleh seorang dukun sangkal putung. Tanganmu terkilir, kata dukun tersebut dan tangan Bena segera dibetulkan olehnya. Bena masih berdesis menahan sakit ketika seorang anak muda mendekati Bena yang tangannya masih dirawat oleh dukun sangkal putung. Tanganmu cedera kakang, kata pemuda terebut. Tidak apa-apa, tanganku terkilir, hanya cedera ringan, jawab Bena. Lalu nanti selanjutnya bagaimana kakang, kata adiknya. Kau pulanglah dulu ke Asem Arang, bilang padanya Isumi, aku akan mengembara mencari guru ilmu kanuragan, warsa depan kalau ada pendadaran, aku akan ikut lagi, kata Bena kepada adiknya. Mungkin nanti aku akan pergi berguru ke perguruan Sela, di sana ada Ki Ageng Sela yang mampu menangkap petir, kata Bena pelan. Setelah Bena menghentikan pertarungannya, maka prajurit yang bertugas pun segera memanggil peserta keempat yang mengikuti pendadaran, untuk memasuki Blabar Kawat, melawan seekor kerbau liar yang telah menunggu di tengah lapangan. Demikianlah, di hari itu Lurah Karebet bersama Lurah Wirya dan Lurah Mada sampai lewat tengah hari telah dapat menyelesaikan pendadaran 6 orang calon prajurit Wira Tamtama. Dari sini kita bersama-sama menuju dalam lor, nanti di sana kita bisa susun laporan kepada Ki Tumenggung Suranata tentang hasil pendadaran hari ini, kata Lurah Wirya. Ya. Dari sini kita langsung ke dalam lor, kata Lurah Karebet. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan di dalam lor yang merupakan rumah khusus prajurit Wira Tamtama, 3 orang lurah sedang duduk di amben besar, membicarakan hasil pendadaran tadi pagi. Yang kita bicarakan sekarang adalah hasil pendadaran hari ini untuk 6 orang calon prajurit Wira Tamtama. Kita mulai dari hasil pendadaran yang pertama, Sora dari Sarapadan. Dia gagal karena terkilir kakinya. Bagaimana pendapat Ki Lurah Mada dan Ki Lurah Karebet, kata Lurah Wirya. Ya, apa boleh buat, dia memang gagal, kata Lurah Mada, dan Lurah Karebet pun menganggukkan kepalanya. Lalu hasil pendadaran yang kedua, Sukra dari Selat. Ternyata pukulan Sukra tidak menyebabkan kerbaunya mati, hanya pingsan saja. Bagaimana pendapat Ki Lurah berdua? Tanya Ki Lurah Wirya. Ya, Sukra berhasil mengalahkan kerbau liar, kata Lurah Karebet. Ya, meskipun kerbau itu cuma pingsan, Sukra sudah menang, itu sudah cukup bagi seorang prajurit, kata Lurah Mada. Hasil pendadaran yang ketiga, Bena dari Asem Arang. Tangannya terkilir, dan Bena pun menghentikan jalannya pendadaran dengan keluar melalui pintu barat, kata Lurah Wirya.
Belum sempat mereka menyelesaikan pembicaraan tersebut, seorang prajurit masuk ke ruangan dan berbicara dengan Lurah Karebet. Ada orang yang mencari Ki Lurah Karebet, kata prajurit Wira Tamtama. Mencari aku, suruh tunggu di luar dulu. Kami sedang membicarakan hal yang penting, kata Lurah Karebet. Dia tidak mau menunggu, orang itu memaksa masuk ke ruangan ini, kata prajurit tersebut. Lurah Karebet belum sempat menjawab, seorang yang berbadan tinggi besar masuk ke dalam ruangan, langsung menuju tempat Lurah Karebet. Siapa di antara kalian bertiga yang bernama Ki Lurah Karebet, kata orang yang baru masuk ke ruangan. Aku, kata Lurah Karebet. Wah, saya kira orang yang bernama Ki Lurah Karebet adalah orang yang tinggi besar seperti saya, ternyata tubuhnya cuma kecil saja, hanya namanya saja yang membikin sakit telingaku ini, kata orang yang bertubuh tinggi besar itu. Hei, siapa kau? Tanpa tata krama berani masuk ruangan ini, kata Lurah Mada. Kau bertanya kepadaku, hei Ki Lurah. Baik, namaku adalah Dadung Awuk dari Pingit, kata orang yang bertubuh tinggi besar itu. Ada perlu apa kau masuk ke ruang ini, Dadung Awuk? Tanya Ki Lurah Mada. Jauh-jauh dari Pingit aku datang ke kota Raja Demak karena aku mendengar akan diadakannya pendadaran calon prajurit Wira Tamtama. Dan aku ingin ikut pendadaran itu, apakah aku bisa diterima Ki Lurah Karebet? Kata Dadung Awuk yang bertubuh tinggi besar. Dadung Awuk, kalau kau mau ikut pendadaran, ada aturannya, ada syaratnya. Pendadaran untuk calon prajurit Wira Tamtama telah diadakan di alun-alun. Dan sekarang sudah memasuki hari kedua, calon prajurit akan diadu dengan seekor kerbau liar. Kau harus bisa mengalahkan kerbau liar itu, kata Ki Lurah Karebet. Ki Lurah Karebet, peserta pendadaran akan diadu dengan seekor kerbau liar. Ki Lurah, jangankan cuma seekor, 2 ekor kerbau liar suruh maju bersama-sama, akan aku bunuh 2 ekor kerbau itu sekaligus, kata Dadung Awuk. Tanpa menunggu jawaban, Dadung Awuk mengambil dingklik tempat duduk yang ada di pojok ruangan dan dia pun duduk di situ. Sudah saya katakan, semua ada aturannya. Setiap hari ada 6 peserta yang ikut pendadaran. Kau adalah peserta yang terakhir. Dan kalau kau mau ikut, kau akan menjalani pendadaran kira-kira 6 atau 7 hari lagi, kata Lurah Karebet. Tidak bisa Ki Lurah. 7 hari terlalu lama, aku minta pendadaran untukku adalah besok pagi. Kau dengar hei Ki Lurah Karebet, kata Dadung Awuk. Mendengar perkataan Dadung Awuk, Lurah Mada berdiri, tetapi Lurah Karebet memberi isyarat untuk duduk kembali. Dadung Awuk pun memandang ke Lurah Mada. Ya Ki Lurah, betul Ki Lurah Karebet, sebaiknya kau tetap duduk saja, kata Dadung Awuk. Lurah Mada menarik napas panjang, meredakan dadanya yang bergejolak. Bagaimana Ki Lurah Karebet, aku harus bisa ikut pendadaran untuk besok pagi, aku tidak mau menunggu 7 hari, kata Dadung Awuk. Tidak bisa Dadung Awuk, nama-nama peserta pendadaran sudah diumumkan. Kalau kau ikut pendadaran besok pagi, berarti ada 1 orang yang digeser waktu pendadarannya. Tidak bisa begitu, kau baru saja datang, berarti nanti pelaksanaan pendadarannya juga mendapat bagian yang terakhir, kata Lurah Karebet. Tidak apa-apa, hanya 1 orang yang digeser pada hari berikutnya. Tidak masalah, kalau orang itu marah. Suruh dia berhadapan dengan aku, akan aku patahkan batang lehernya, kau dengar ini Ki Lurah. Nah, sebaiknya kau memasukkan namaku untuk ikut pendadaran besok pagi Ki Lurah, kata Dadung Awuk. Tidak bisa Dadung Awuk, itu namanya tidak adil, kata Lurah Karebet. Adil atau tidak itu bukan urusanku, tugas Ki Lurah Karebet tinggal menulis namaku untuk ikut pendadaran besok pagi. Selesai, mudahkan, kata orang tinggi besar itu. Tidak bisa Dadung Awuk, kata Lurah Wirya dengan suara keras. Aku berbicara dengan Ki Lurah Karebet. Ki Lurah, bukan bicara dengan kau. Jawab Dadung Awuk dengan suara keras sambil tangannya menuding Lurah Wirya. Lurah Wirya berdiri, tetapi ia duduk kembali setelah Karebet memberi isyarat untuk duduk lagi. Biar aku saja yang menyelesaikan persoalan ini, kata Lurah Karebet kepada 2 orang lurah lainnya. Dadung Awuk, kata Ki Lurah Karebet, baiklah usulmu akan kami bicarakan dulu dengan 2 orang lurah yang lain. Karena di sini ada 5 orang lurah yang punya wewenang untuk mengawasi pendadaran. Wah, itu terlalu bertele-tele. Terlalu lama, aku tidak suka. Hei Ki Lurah bertiga, dengar, aku mau cerita.
kata Dadung Awuk. Dengarlah, di daerahku, di daerah Pingit, tidak ada yang berani melawan aku, bahkan sampai di daerah Banyu Biru dan Sumawana. Hei Kilurah, kau tahu daerah Banyu Biru? Kalau belum tahu, dengarkan, Banyu Biru ada di dekat Rawapening. Kau tahu daerah Sumawana? Itu daerah yang dekat dengan Candi Gedong Sanga, di kaki Gunung Ungaran, kata Dadung Awuk. Aku berlatih sendiri, tanpa guru. Kalau bertarung aku tidak pernah kalah. Aku selalu menang. Aku berlatih di sebuah goa yang wingit, di bawah pohon yang angker, dan selama ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Di daerah Pingit, aku pernah dikeroyok 5 orang, tetapi semuanya bisa aku kalahkan, kata Dadung Awuk. Aku pernah membunuh seekor harimau kumbang. Hei, kalian pernah melihat seekor harimau kumbang? Seekor harimau hitam yang bisa naik ke pohon. Harimau kumbang itu pun telah aku bunuh. Ketahuilah, selama ini aku telah banyak berjasa kepada Kesultanan Demak. Kemarin, dalam perjalanan ke kota raja ini, di daerah Rawapening, aku dicegat oleh 2 orang perampok dan keduanya sudah aku kalahkan. Nah, itu berarti aku sudah berjasa kepada Kesultanan Demak, kata Dadung Awuk. Beberapa pasar yang lalu, aku ke Sarapadan, yang tidak jauh dari Pingit. Di sana aku menantang siapa saja yang berani melawan aku. Kau tahu Kilurah, tidak ada satu orang pun yang berani melayani tantanganku. Semua pintu tertutup. Pengecut semua, tidak ada satu orang pun yang berani keluar. Sarapadan menjadi sepi sekali. Semua takut kepada Dadung Awuk, teriak Dadung Awuk. Aku adalah orang yang kebal. Tidak ada senjata yang bisa melukai aku. Kalian boleh memukul badanku. Silakan pilih mana bagian yang paling empuk. Tubuhku ini boleh kalian pukul beramai-ramai, kata Dadung Awuk. Apalagi cuma tangan kalian. Hei Kilurah bertiga, ditusuk pisau pun. Jangankan luka, badanku tergores pun tidak, kata Dadung Awuk meneruskan. Nah Kilurah bertiga, kalian telah mendengar ceritaku. Apakah besok pagi aku tetap tidak boleh ikut pendadaran? Apakah kalian berani menolak permintaanku? Tanya Dadung Awuk. Lurah Mada dan Lurah Wirya berdiri. Tetapi Lurah Karebet memberi isyarat untuk duduk dan berkata, duduklah Kilurah Wirya dan Kilurah Mada. Dia tadi mencari aku, biar aku yang menyelesaikan persoalan ini. Dadung Awuk, permintaanmu tetap akan kami bicarakan dulu dengan 2 orang lurah yang lain. Kau tunggulah di luar. Kami saat ini sedang membicarakan hal yang penting, kata Lurah Karebet dengan suara keras. Nada bicaramu keras sekali Kilurah Karebet. Aku pernah mendengar cerita, kata orang kau berasal dari Pengging, kata Dadung Awuk. Ya, aku berasal dari Pengging. Dadung Awuk, ada apa dengan Pengging? Tanya Lurah Karebet, yang nadanya semakin pelan dan dalam. Hei pantas, aku sudah mendengar cerita tentang Pengging kata Dadung Awuk sambil tertawa. Apa yang akan kau katakan tentang Pengging? Dadung Awuk, kata Karebet sambil berdiri dari tempat duduknya. Melihat Kilurah Karebet berdiri, maka Dadung Awuk pun juga berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Wah, Kilurah Karebet ternyata sudah berani berdiri. Tadi saya kira Kilurah tidak berani. Bagus, ternyata kau memang ayam jantan dari Pengging. Ayo keluarkan semua aji-ajimu, ucapkan semua japa mantramu. Pilihlah dagingku yang paling empuk, pukullah dadaku, pukullah sesuka hatimu Kilurah Karebet, kata Dadung Awuk. Lurah Karebet lalu mengambil selembar daun sirih yang ada di tempat penyimpanan penginangan. Dadung Awuk, kau tahu apa yang kupegang? Kata Kilurah Karebet sambil menggulung daun sirih dan sedikit menggigit ujungnya. Dadung Awuk tertawa ketika melihat daun sirih yang digulung di tangan Lurah Karebet. Wah, itu sadak kinang. Ternyata ayam jantan dari Pengging takut melihat darah. Tidak berani memegang pedang. Yang dipegang adalah sadak kinang, hahaha, kata Dadung Awuk sambil tertawa terbahak-bahak. Bersambung.